Oke, Pater Charles, selamat datang di program Buka Box. Dan Pater, untuk ini mungkin edisi kesekian, kedua sesangka di program ini, yang kami undang sebagai narasumber. Sebelumnya kita ngobrol soal eutobi. Ya. Dan kali ini kepingin buka boxnya Pater, menyangkut apa yang menurut kami khas dari Pater itu menulis. Jakarta Post, di beberapa berita online kami dapat juga kiriman link Kompas. Persiapan seperti apa yang sering Pater buat sehingga di harian sebesar itu tulisan Pater tembus tim redaksi dan dipublis. Ya, wah itu memang Kompas kita kenal dari dulu dan Jakarta Post. Kita mesti kenal dulu karakter atau kekhasan media. Oke. Dan pelajari ini maunya mana. Saya misalnya Jakarta Post itu suka sekali dengan misalnya informasi atau kajian tentang lokalitas, tentang budaya. Jakarta Post. Ya, jadi banyak hal misalnya dalam kebudayaan yang bisa menginspirasi kita untuk memunculkan sesuatu yang berguna untuk banyak orang. Dan itu Jakarta Post sering, bukan sering tapi itu punya orientasi ke sana ya. Saya pernah menulis tentang bagaimana menjaga lingkungan hidup, soal menangani masalah sampah plastik. Saya ambil satu hal yang menjadi kearifan lokal di Lembata. Bagaimana orang menjaga pantai, menjaga laut, memandang laut itu sebagai ibu, tidak buang sembarang sampah. Saya pakai itu, lalu kemudian melihat dengan perspektif sedikit lebih luas, supaya tulisan itu punya nilai kontributif untuk banyak orang. Jadi kelihatan seperti itu. Jadi kalau teori semata kita menulis tentang teori dengan ya itu kadang itu tidak diterima itu tulisan. Jadi trik yang Pater bisa share ke banyak box covers yang menyaksikan ini, tulisan itu harus kontekstual. Iya. Selain bahasa tulis, Pater. Iya. Jadi itu kan media yang menjangkau banyak orang dan kita mempertimbangkan bahasa dalam arti itu tingkat kerumitan ya. Jangan sampai kita menulis seperti menulis bahan kuliah. Ya, tetapi ini menulis untuk dibaca oleh banyak orang, menjangkau sekian banyak lapisan masyarakat macam itu. Kecuali untuk sivitas akademika mungkin itu beda bahasanya lain. Oke. Jakarta Post itu berbahasa Inggris dan cukup sering kami melihat tulisan Pater itu dipublis di Jakarta Post berbahasa Inggris. Trik apa yang Pater bisa bagikan ke box covers? Ini bahasa Inggris nih, bukan bahasa harian, bukan bahasa ibu. Ya. Tujuan paling pertama yang kenapa saya menulis itu dalam bahasa Inggris, karena saya itu ada kekhawatiran jangan sampai ini Inggris mati ya. Oke. Karena tinggal di kampung lalu mulai belajar bahasa Leo, jangan sampai bahasa Inggris saya lupa dan apa. Jadi coba menghidupkan itu dengan menulis. Dan saya pernah ingat itu nasihat Pater Kiersberger, itu dosen di Lelero. Dia bilang dalam tulisan atau melalui menulis itu kita menjadi sangat cermat untuk menggunakan diksi, teliti untuk menggunakan bahasa macam mana yang harus kita pakai untuk disampaikan kepada orang lain. Ada ketakutan kalau lupa atau mati. Ya. Apa dia pernah hidup sebelumnya di mana? Dari pengalaman kita belajar bahasa Inggris dari SMP, sekolah menengah, tetapi itu kan tidak digunakan ya. Dan itu tenggelam ya. Jadi saya
tujuan utama saya paling pertama ya, paling sederhana dan paling pertama itu bahwa saya tidak mau bahasa Inggris saya mati. Dan hal yang kedua, saya selain menulis tapi juga saya membaca teks-teks bahasa Inggris. Saya bisa belajar banyak kosakata dari sana. Jadi itu itu kenapa saya menulis ke Jakarta Post, dan itu koran bahasa Inggris saya pikir yang paling top di Indonesia di Jakarta Post. Dan itu menulis dari kampung. Menulis dari kampung. Artinya Pater berada di salah satu pelosok yang jaringan juga kadang baik, kadang tidak. Listrik juga kadang stabil, kadang tidak. Ya. Tapi produktif, dan itu untuk nasional. Ya. Motivasi yang, karena ada orang yang kalau dalam keadaan serba terbatas orang malas. Ya. Saya pikir kita perlu punya prinsip ya. Prinsip itu, idealisme jangan sampai terkubur oleh situasi, idealisme jangan sampai terkubur oleh tempat di mana kita berada. Idealisme jangan sampai terkubur oleh situasi. Iya. Jadi kalau orang yang punya idealisme dan dia punya spirit ya yang kuat, dia bisa melampaui itu. Jadi situasi sulit apapun, dia akan ada celah untuk dia temukan untuk bisa mewujudkan idealismenya. Nah, kita ini kan lifetime learner. Lifetime learner. Ya. Maksudnya kita ini belajar sepanjang hidup kita, dan dimanapun, kapanpun kita tetap menjadi seorang pembelajar ya. Dan biar saya di Detu Kelly, tapi dalam situasi yang sulit sekalipun, listrik memang mati hidup. Baru-baru frater mereka datang live in di sana, mati hidup. Tapi ada beberapa frater yang tanya saya, tapi Pater bisa menulis produktif, tetap produktif di sini? Saya bilang ya, kita pembelajar. Jadi kalau tahu bahwa kita pembelajar, situasi apapun itu tidak boleh membuat kita menyerah. Oke, itu box lovers dimanapun teman-teman berada yang menyaksikan ini, satu hal menarik itu, situasi tidak boleh menguburkan idealisme. Ya. Pater pernah 2 tahun di Filipina. Ya. Dan sejauh informasi yang kami dapat itu persis 2 tahun S2-nya selesai. Ya. Begitu strict dengan waktu dan on time. Ya. Pada waktunya selesai. Ya. Trik apa yang Pater bisa bagikan kepada banyak teman-teman orang muda yang mungkin saat sekarang mereka sedang dalam proses menyelesaikan 1-2 hal yang memang ada deadline dan dia harus tepat waktu? Ya. Untuk studi suatu hal yang menurut saya itu sangat serius, mesti juga disikapi, ditanggapi juga dengan serius ya. Saya hampir tidak pernah pesiar selama studi. Jadi piknik kemana, ke pulau mana, saya konsentrasi. Waktu liburan saya pakai untuk membaca atau untuk menulis. Jadi fokus dengan hal yang memang sudah, apalagi dipercayakan. Kita dipercayakan untuk studi, harus fokus, harus serius ya. Dan saya rasa ada banyak hal yang bisa saja mengganggu saya punya studi. Ini saya kenal orang, akhirnya waktu saya bisa dihabiskan dengan jalan-jalan sementara tugas menumpuk di belakang. Jadi itu mesti serius. Ya. Kenapa? Lanjut Pater. Tidak hanya dalam soal studi ya, kerja apapun kalau dipercayakan kita mesti membuatnya dengan fokus, serius untuk jalankan itu. S2 yang Pater selesaikan di UP saya sangka. Ya. The University of Philippines. The Philippines. Ya. The Philippines. Ya. Sosiologi. Ya. Ini kampus itu dibawa ke konteks apa yang sudah Pater buat sesudah studi S2 2 tahun dan sekarang berada di lokasi. Ya. Supaya betul Pater merasa ilmu yang saya pelajari ini betul dia efektif. Ya. Saya akan mengambil sosiologi tetapi dengan tekanan pada rural. Jadi komunitas pedesaan. Maka menurut saya ketika saya tinggal di desa itu, saya pikir saya bisa implementasikan apa yang memang saya peroleh. Tetapi ada banyak hal yang baru yang bisa saja saya temukan dari lapangan yang tidak saya temukan di dalam studi. Ya. Begini, kami juga searching. Ya. Dari data digital juga yang non digital yang kami dapat itu kan Pater juga pernah bekerja di media.
Ya. Dulu ada harian lokal Flores Pos. Ya. Dibandingkan lalu sekarang studi sosiologi sudah selesai, rural development, konteks pedesaan, lalu bekerja mengaplikasikan ilmu sosiologi yang sebelumnya kerja di media. Dua hal ini berat pada mana? Sosiologi pada akhirnya atau media yang menurut Pater that's me? Dua-dua itu bisa dikawinkan ya. Jadi saya tidak mau melihat berat mana. Jadi kalau saya patuh sebagai seorang murid atas ilmu yang saya geluti, maka saya memilih sosiologi. Tetapi bahwa corong tetap ada pada media. Jadi itu sebenarnya bisa dikawinkan dengan bidang komunikasi sebenarnya. Saya pikir kita tetap membutuhkan media untuk promosi, tetapi juga untuk menginspirasi banyak orang. Itu paling penting. Termasuk acara-acara seperti ini. Sengaja kami mengundang Pater karena ada banyak juga SPD lain yang produktif, yang kreatif, tapi yang paling mungkin untuk saat ini kami ajak ke studio untuk berbicara hal-hal yang menurut kami inspiratif ya Pater dengan berbagai pengalaman studi dan sekarang sudah sedang bekerja di Paroki Detukeli selain sebagai pastor paroki juga mengaplikasikan ilmu yang Pater dapat di Filipina selama 2 tahun. Konteks pedesaan seperti apa yang menurut Pater kalau dikawinkan dengan ilmu sosiologi, apapun yang Pater pelajari itu yang menurut Pater itu baru. Yang tidak didapat di kampus selama studi, tapi akhirnya ditemukan, tapi sebenarnya punya benang merah dengan ilmu yang sudah Pater tekuni selama 2 tahun. Saya contoh ya kasus ya. Kalau pemilihan kepala desa, kita tetap katakan bahwa mesti menjadi pemilih rasional, itu prinsipnya. Tetapi sangat sulit itu kita temukan di komunitas-komunitas pedesaan. Karena orang melihat siapa, dia dari mana, dia dari komunitas mana. Misalnya, siapa punya anggota, siapa calon itu dia datang dari komunitas suku yang punya anggota banyak, otomatis dia memenangkan itu, ya. Secara mungkin negatif kita katakan bahwa mereka ini pemilih tradisional karena sentimen komunitas, sentimen kesukuannya itu kuat. Tetapi sebenarnya ada hal lain yang positif yang mau ditunjukkan di sana, bahwa ikatan sosial mereka itu masih kuat sekali. Dan itu menjadi kekuatan untuk hal apapun yang mereka hadapi, misalnya tantangan dari luar atau apa, mereka solid sekali secara ke dalam. Ya, jadi fenomena itu kita hanya bisa masih dapatkan di komunitas-komunitas pedesaan. Sementara kalau kita bicara dari konteks ini kaitan dengan ilmunya Pater sosiologi, pemilih di kota menurut Pater dia memilih secara lebih rasional tanpa melihat dari mana dia berasal atau ini keluarganya saya dan bukan. Iya, dibandingkan dengan itu mereka sedikit lebih terbuka. Tetapi bahwa soal mereka lebih rasional atau sangat tradisional itu saya pikir itu belum mesti dilihat lagi. Ya. Tapi sebagai pastor paroki saya mau katakan bahwa ini kekuatan yang mesti menjadi inspirasi ya untuk gereja. Jadi soal ketokohan itu penting. Ya. Ketokohan sekalipun kita orang luar tetapi kita misalnya sangat terlibat dengan hidup mereka. Ya, seorang pastor misalnya sangat terlibat, sangat peduli dengan hidup mereka, kita menjadi bagian dari mereka. Dan itu apapun yang kita lakukan sebagai pastor dalam kebijakan pastoral itu umat akan ikut. Jadi ketokohan itu penting. Dan sebenarnya misalnya membangun komunitas umat basis sebenarnya akarnya itu ada di suku-suku itu sebenarnya. Ya, kita bisa menarik inspirasi dari apa yang dialami sebagai anggota masyarakat atau anggota komunitas suku atau rumah itu untuk urusan gereja misalnya, seperti itu. Sebagai pastor paroki saat ini masih di Paroki Detukeli. Masih rencananya dipindahkan dalam waktu dekat ke
salah satu proki yang baru. Saya belum dapat SK, tetapi informasi sudah disampaikan, dan saya ini galau hari-hari ini. Ya. Galau sedang, galau berat. Galau berat. Oke. Bukan menyangkut kepentingan saya sendiri sih. Oke. Galau bukan karena saya meninggalkan Datuk Keli, tidak. Ini saya sebagai pastor proki, tapi juga mengajar di Lelero, dan itu nomor. Oh, Pater dosen. Iya, dan nomor induk dosen itu NUPTK itu sudah keluar, dan kalau misalnya itu saya jauh sekali dari kampus, itu akan menyulitkan saya untuk mengajar. Ini ada 2 mata kuliah semester ini, dan saya tidak tahu cara mengatur waktunya bagaimana, berkendaraan dengan motor, sepeda motor, dan itu risiko yang sangat tinggi, tapi juga bisa mengganggu konsentrasi untuk hal yang lain, pastoral, tetapi juga misalnya untuk para mahasiswa misalnya. Itu. Apakah dengan ini maka idealisme itu perlahan mulai terkubur oleh situasi? Tidak terkubur. Saya pikir, saya justru hari-hari ini galau memikirkan bagaimana supaya pastoralnya ini tetap jalan, tetapi saya tidak boleh mengorbankan mahasiswa macam itu. Jadi memang rosternya sudah diberikan oleh pihak sekolah IFT Kelelero. Bagaimana ini 2 hal ini, ya, pastoral dan kelihatan akan satu dapat resikonya. Tapi sebelum Pater di Datuk Keli, Pater di Paroki Datuk Keli pada tahun mulainya di 2016. Sekarang jalan tahun ke-9 ini. Situasi batas apa selain listrik dan internet yang dialami saat itu? Yang akhirnya tidak menguburkan Pater, tapi menjadi semakin kreatif dan produktif. Salah satunya bisa menulis terus, tetapi hal lain yang menurut Pater saya melampaui situasi batas. Iya, selain listrik, selain di kampung itu, tapi juga Datuk Keli itu punya cuaca yang sangat ekstrim, ya, yang bisa membuat orang untuk malas dan tidur. Ya, sekarang kita di ND ini cerah sekali. Tadi saya datang dari sana, itu kondisi sangat ekstrim sekali, ya. Kabut, angin dan hujan. Pengaruhnya ke yang Pater lihat indikasi ada di kelompok yang lebih besar umat. Sejak Pater awal datang sampai sekarang, satu progres luar biasa yang Pater lihat itu apa kira-kira? Kesadaran, ya, kesadaran memiliki kesadaran bahwa mereka itu anggota gereja, memiliki gereja itu dan punya tanggung jawab sebagai anggota gereja. Jadi itu lama sekali dibentuk, dibangun, dan sekarang itu sudah ada geliat itu, ya. Orang mulai sadar bahwa wah, ini kita mesti menjadi gereja mandiri, misioner. Ya, saya ambil contoh, ya, dalam kerja-kerja di paroki itu mereka mulai mengambil bagian, dan kepedulian itu mulai dibangun, ya, bahwa kita gereja ini bukan hanya di Datuk Keli, tapi gereja itu gereja yang terbuka untuk siapa saja. Mereka mengumpulkan donasi sampai saat ini untuk para korban erupsi di Laut Tobi, itu umat saya. Dan mereka rasa itu kami tidak kenal, tetapi itu mereka adalah menjadi bagian dari kami, dan saya rasa umat sudah mulai punya kesadaran itu. Pater akan pindah, ya? Ya. Tapi sampai dengan hari ini masih di Paroki Datuk Keli? Masih. Pengamatan Pater kira-kira kalau memang pada hari itu tiba dan Pater akan meninggalkan paroki dan umat yang ada di sana, apa yang paling kuat di memori umat yang menurut Pater mereka tidak akan pernah, kalau bicara soal ini sudah pasti Pater Charles? Saya tidak tahu itu ada di memori mereka, tetapi mereka sudah tahu informasi itu bahwa saya akan pindah, dan saya mendapat kesan bahwa mereka memang tidak tega juga melepaskan saya itu. Tapi sebenarnya poin yang sebenarnya mereka mau katakan itu bahwa hal baik yang sudah dimulai, yang sudah mulai tumbuh, jangan sampai patah di tengah jalan. Hal baik apa itu, Pater?
yang tadi saya bilang, kesadaran mereka sudah mulai dibangun, jangan sampai dipatahkan oleh karena misalnya kebijakan yang tidak pro atau tidak sejalan dengan apa yang menjadi cita-cita bersama. Saya contoh, kami ini sama-sama sekarang dari semua stasi di dalam Proki itu gencar dengan program kampung iklim. Jadi menghindari sampah plastik sedapat mungkin, menyiapkan tempat sampah ramah lingkungan, misa ekologi yang pernah buat. Iya. Jadi itu maksudnya jangan sampai itu patah lagi. Dan lingkungan pastoral menjadi hutan kembali seperti dulu, atau sayang sekali ya. Lingkungan pastoral menjadi hutan, berarti ada perubahan-perubahan yang Pater buat selama Datu Keli terkait lingkungan sekitar. Misalnya saya ini semua area di paroki itu kita tanami dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan ya, untuk penguatan ekonomi rumah tangga pastoran atau juga paroki ya. Porang paling banyak itu di paroki Datu Keli. Porang. Dan juga tanaman-tanaman lokal yang sebenarnya sudah ditinggalkan tetapi sebenarnya punya nilai gizi yang tinggi, dan itu saya dan kembangkan itu ya. Semua itu tertata, lahan-lahan yang sebelumnya. Jadi bisa jadi wisata kebun seperti itu. Malah kita setiap kali perayaan Minggu Palem itu perarakan harus di dalam kebun. Jadi kita memaknai bahwa pengorbanan Yesus itu harus menjadi inspirasi untuk kita sungguh-sungguh berkorban sebagai petani. Jadi kita coba menarik dari Injil masuk ke konteks hidup orang Datu Keli. Jadi apakah itu nanti berlanjut atau tidak, saya tidak tahu. Saya pikir sangat bergantung pada kebijakan pastoral kemudian nanti. Kalau saya pindah, apakah ini tetap lanjut? Ya. Prinsipnya bahwa hampir kurang lebih 7 tahun Pater di Datu Keli. 8 tahun, jalan tahun ke-9 sekarang. 8 tahunnya. Tahun ke-9 sekarang saya masuk. Sebelum berpindah ke tempat yang baru, berarti 8 tahun. Iya, 8 tahun. Dan ada beberapa pencapaian yang sudah Pater lihat ada hasil, dan sementara menunggu mereka berproses untuk ini tidak boleh mati, ini harus terus berkelanjutan. Dan itu masih atau yang kalau dilanjutkan dengan tangan dingin maka dia berkelanjutan, tapi kalau salah maka dia bisa patah. Lalu mereka punya ideal ya untuk bagaimana pastor prokinya, bagaimana umatnya. Dan itu kita mulai tenun pelan-pelan supaya pastoral di paroki Datu Keli itu berjalan baik. Tapi ya harap pastor yang baru juga melanjutkan ini ya. Itu harapan Pater ya? Iya. Pater selain sebagai pastor paroki juga dosen. Iya. Dan S2 di Filipina. Iya. Kami juga dapat informasi bahwa ada beberapa kali yang Pater sebenarnya sudah harusnya melanjutkan ke program S3 doktor dengan spesialisasi masih pada bidang sosiologi. Kemungkinan itu masih ada sampai sekarang? Kemungkinan itu masih ada. Saya tuh ketika kembali dari Filipina lalu ditempatkan di Datu Keli, saya berharap itu pimpinan provinsi itu kirim saya lagi. Ya, saya kira saya satu dari sekian, dari sedikit konfrater yang menyelesaikan studi S2 dengan cepat pada waktunya. Iya. Dan saya kira provinsi pasti hadiah untuk saya, mereka suruh saya pergi ambil S3 lagi. Ternyata ini sudah 8 tahun ini saya menunggu-nunggu. Tapi saya sekali lagi saya bilang tadi, jangan sampai situasi itu menguburkan idealisme kita. Maka saya sekarang berjuang supaya saya bisa dapat beasiswa untuk melanjutkan lagi studi. Dan universitas mana yang sudah sedang berkomunikasi dari Pater? Ada satu yang di New Zealand, tapi saya memang masih harus tetap komunikasi dengan mereka.
yang paling penting saya harus siapkan proposal untuk penelitian untuk S3-nya, doktoralnya, lalu kemudian itu kita bisa komunikasikan dengan calon pembimbing kita, advisor. Kenapa New Zealand? Bukan hanya New Zealand, saya hanya sebut satu hal ini, tapi saya akan melihat mungkin ada, ini prinsipnya linearitas ya. Jadi kalau saya ambil rural sosiologi, dia mesti nyambung dengan bidang yang juga terkait dengan ini. Bukannya matematika. Bukannya matematika. Jadi universitas mana yang punya itu? Itu saya mesti cari itu. Jadi saya senang sekali karena misalnya di New Zealand, di Universitas Auckland itu ada mata kuliah atau program yang namanya sosiologi bencana. Oke. Ya, Sociology of Disaster, dan menarik ini. Masih terkait ini. Jadi barangkali ke sana, tapi tidak tertutup kemungkinan untuk ambil di negara yang lain, bisa saja di Indonesia, siapa tahu. S3 itu kan dia menjadi lebih khusus ya Pater bidangnya. Ya, spesifik. Ya. Melihat dari konteks khususnya Flores, juga kalau kita lihat secara umum Indonesia, dia berada pada jalur berita yang kita dapat ini kan ada megatrust dan macam-macam. Ya. Itu berarti potensial bencana itu tidak sekali dua kali, tapi riskan jalurnya, apalagi Flores. Ya. Kalau seandainya Pater berkesempatan untuk mengambil doktoral, apakah Pater sepakat dengan usulan bahwa spesialisasi adalah sosiologi bencana? Ya, saya sudah rancang proposal saya itu, tapi temanya kira-kira ekososiologi. Tetapi saya coba melihat ekososiologi yang berbasis ritual. Ini orang Lio, orang Nagikeo, saya kira itu ada kearifan atau ada ritual yang kita sebut, orang Lio sebut pire ya, pantang. Ya, abstinence, ya, pantang. Dan itu ritualnya. Tapi itu ritual untuk mengistirahatkan alam, menjaga alam. Jadi saya coba kaji itu ekososiologi, tapi apa ya, ritual based ekososiologi. Jadi coba saya mau lihat misalnya ritual pire yang ada di Lio, kira-kira apa yang bisa digali untuk Jadi kalau itu terjadi, maka paket dosen di Pater sekarang mengajar untuk para frater dan awam di IFTK Ledlero, ada filsafat ekologi, ada saya mengajar sosiologi bencana semester ini, sementara untuk kewirausahaan nanti budaya dan kewirausahaan. Dan saya pikir dua hal itu yang sebenarnya juga tidak jauh dari saya, apa yang saya jalankan selama ini di Tekeli. Bidang ini betul menurut Pater passion pada akhirnya. Iya. Dan dekat sekali untuk bagaimana Pater buat research yang tidak karena tuntutan, tapi research karena ada satu kemendesakan yang lahir dari dalam. Oke. Dorongan dari dalam sebenarnya. Dan Pater cukup sering buat research? Iya, untuk pribadi. Tapi kalau didanai oleh lembaga, saya kira sekarang kita sedang mulai didanai oleh Bimas Katolik, juga tentang ritual. Tapi hubungannya dengan alam. Jadi saya dengan satu dosen lain, Pater Yanto, coba membuat riset tentang ritual Sumbanua di Lio, di Kanganara. Iya, Sumbanua tutup kampung. Tapi dalam hubungan dengan konservasi lingkungan. Jadi saya coba melihat itu ya. Saya senang sekali Pater Bastian kali lalu mengambil disiplin filsafat politik lingkungan hidup. Filsafat politik lingkungan hidup ya. Saya coba melihat dari perspektif sosiologi ya. Makanya kami sampaikan bahwa tadi paket akan menjadi lebih lengkap karena sebelumnya ada filsafat lingkungan hidup dan Pater dari segi sosiologi, tapi juga punya kaitan ke ekologi. Dan kalau doktor, maka itu menurut orang luar yang melihat paket ini menjadi sangat profesional karena dua-dua ahli pada bidang. Ahli sabar dulu, tapi kita tetap berjuang untuk berikan yang terbaik untuk para mahasiswa dan awam, tapi juga untuk masyarakat banyak gitu. Semester ini akan mengajar sosiologi bencana. Sosiologi bencana, mata kuliah pilihan untuk para frater, filsafat, ya. Sementara mata kuliah wajib
kewirausahaan dan budaya, itu untuk prodi kewirausahaan. Calon-calon pengusaha itu. Apa masih menurut Pater akan sangat relevan untuk 6 bulan ke depan bencana untuk studi kasusnya masih kepada bencana Leo Tobi? Bencana pada umumnya, jadi kita hanya melihat aspek sosial dari bencana ya. Jadi NGO di sana terlibat, bagaimana orang terlibat, bagaimana orang berdonasi, bagaimana konflik kepentingan itu terjadi. Ya itu bisa dilihat dalam perspektif sedikit lebih luas. Oke, Pater, kita sudah banyak ngobrol. Terus 1-2 hal menyangkut bagaimana memotivasi orang muda dari Pater yang menurut kami ya produktif, kreatif, dan sudah buat cukup banyak hal di Paroki Datuk Kelly, dan di samping itu jadi dosen, supaya orang muda yang mendengar melihat ini, mereka juga terpacu untuk bagaimana berprestasi. Ya, saya itu selalu yakin, Pater Johan, bahwa dalam diri anak muda itu ada banyak hal baik yang mau diwujudkan, ada idealisme yang luar biasa. Tetapi mesti disokong dengan spirit, dengan komitmen. Ya, kita tidak hanya bisa bermimpi, tetapi juga mengejar mimpi itu dengan kerja nyata, dengan semangat, tetapi juga dengan komitmen yang kuat untuk wujudkan, untuk gapai mimpi itu. Itu yang paling penting. Oke, teman-teman, itu tadi obrolan saya bersama Pater Charles. Jadi Pater, terima kasih sudah memenuhi undangan kami di program Buka Box. Jadi masih banyak hal yang ingin kami gali dari Pater di episode-episode berikut. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang mengikuti program ini, dan saya Pater Yohan bersama Pater Charles dari Studio Box Cafe, Komisi Komunikasi SDND di program Buka Box mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Who gets to say it's too soon to be falling for you? 'Cause I've heard of things like this before, but didn't know the dream still came true. Who gets to say